Selamat malam Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Baru saja 2 hari kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Indonesia, Merdeka! Mari kita awali lebih dahulu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa ketika kami ada di tengah-tengah negeri ini ya Tuhan, kami boleh menikmati kemerdekaan karena anugerah Tuhan. 75 tahun sudah negeri ini proklamasi kemerdekaan. Tuhan, kami bersuka cita, kami bersyukur karena kami tahu semuanya ada karena campur tangan Tuhan. Pada malam hari ini kami kembali akan bersatu hati di dalam ibadah doa malam. Kiranya Engkau hadir di setiap keluarga, Engkau hadir khususnya di hati kami, Engkau memberkati dan Engkau juga berkenan kepada ibadah kami pada malam hari ini. Ampunilah jika sekiranya ada dosa dan pelanggaran. Kuduskanlah kami dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita semua merdeka karena ada anak Allah yang sudah lahir ke dunia ini. Mari kita naikkan pujian Anak Allah karena Dia hidup. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa, Ia tebusku, mati di salib, kubur kosong, nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, dipelukannya, amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh karena itu, hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Jemaat sekalian, pada malam hari ini, pemberitaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan bagi kita bersama-sama. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jemaat sekalian, pada waktu itu ketika jemaat mula-mula, murid-murid Tuhan Yesus, mereka sudah mengalami Yesus naik ke surga. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka ingat kepada amanat agung yang Tuhan sudah berikan
kepada murid-murid yang bunyinya tercatat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat sekalian, ketika perintah ini diberikan, Tuhan Yesus memang dia sudah naik ke surga. Tetapi dia tetap menyertai. Ada Roh Kudus yang memenuhi setiap murid-murid yang pergi dan mengabarkan Injil. Itu sebabnya ketika mereka pergi mengabarkan Injil, ada tanda-tanda ajaib yang menyertai pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Pada waktu itu, Petrus datang dan kemudian dia melihat ada orang yang lumpuh. Kisah Rasul pasalnya yang ketiga. Dan orang lumpuh ini usianya sudah lanjut, ya sudah di atas 40 tahun. Dan dia sudah lama lumpuh. Tapi bagaimana ketika dia percaya kepada Tuhan, mujizat Tuhan, tanda-tanda ajaib menyertai, dan itu menggemparkan seluruh Yerusalem. Bahkan ketika Rasul Petrus berkhotbah, langsung ada 3.000 orang bertobat. Itu sebabnya imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat, mereka semua menjadi takut. Karena begitu banyak orang-orang yang selama ini begitu setia, penganut agama Yahudi pada waktu itu, mereka berpindah, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias, anak Allah yang sudah mati dan bangkit kembali dari antara kematian. Nah, jemaat sekalian, meskipun pada waktu itu Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada sidang, bahkan diancam untuk mereka berhenti memberitakan tentang nama Yesus. Tetapi jemaat sekalian, ketika mereka pulang dan mereka menceritakan peristiwa ini kepada murid-murid yang lain, mereka justru berkumpul bersama-sama. Dan tercatat di ayat yang ke-29. Dicatat bahwa mereka justru berdoa seperti demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Jemaat, bayangkan, kalau kita menghadapi ancaman, dan bahkan ancaman itu bisa mencapai ancaman kematian. Ya. Jemaat sekalian, murid-murid justru bukan berdoa untuk para ahli Taurat. Murid-murid justru bukan berdoa supaya masalah itu disingkirkan. Ya. Kalau kita menghadapi krisis saja di dalam kehidupan kita, yang kita doakan pasti adalah krisisnya, Tuhan biar krisis ini cepat berlalu seperti pandemi COVID-19 ini. Tapi aneh, ya. Keberanian itu, saya percaya itu muncul karena ada dorongan daripada Allah Roh Kudus. Hati murid-murid menyatu dengan amanat agung yang Tuhan Yesus sudah beri kepada murid-murid. Pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu sebabnya mereka berdoa justru minta keberanian. Saudara, di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-18 juga dikatakan bahwa di dalam kasih tidak lagi ada ketakutan. Jemaat, sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan? Dan sudah berapa banyak jiwa yang kita kebawa kepada Tuhan? Jemaat, apakah ada ketakutan di dalam hati kita? Takut apa? Takut dicemooh, takut diejek, takut ditolak, takut diasingkan, takut dibuang dari komunitas ketika kita tetap memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Memberi pengharapan kepada mereka yang ada di dalam kegelapan. Dan jemaat, doa ini langsung dijawab oleh Tuhan. Di ayat 31 dicatat bahwa bagaimana tempat mereka berada itu langsung goyang dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan penuh keberanian. Jemaat, saya mau cerita tentang kisah seorang misionaris dari Amerika yang bernama Jim Elliot. Dia sudah mengenal Kristus sejak usia dini dan dia tidak pernah takut untuk memberitakan Injil kepada teman-temannya. Waktu umur 6 tahun saja, Jim Elliot sudah memberi tahu kepada mamahnya, "Mama, silakan, Tuhan Yesus bisa datang kapan saja kalau dia mau.
Dia bisa membawa seluruh keluarga kami, karena saya sudah diselamatkan sekarang. Pada usia 6 tahun, Jim Elliot sudah begitu yakin tentang keselamatan hidupnya. Dan bersama dengan 4 misionaris lainnya, yaitu Nate Saint, Pete Fleming, Ed McCulley, dan Roger Youderian. Mereka semua usianya masih sangat muda. Di bawah 35 tahun mereka pergi ke Ekuador untuk memberitakan Injil kepada suku Wadani, ya, suku Indian yang terkenal sangat sadis. Begitu mereka sampai, ya, pesawat itu mendarat, mereka turun, mereka langsung dibantai oleh suku yang begitu sadis dan penuh dengan kebencian. Sedangkan mereka semua masing-masing sudah punya istri dan sudah punya anak-anak yang masih kecil-kecil. Saudara sekalian, bayangkan betapa tragis dan mengenaskan akhir kehidupan dari 5 orang misionaris yang darahnya tertumpah di tanah Ekuador ini. Jemaat sekalian, ketika istri-istri mereka, ya, tahu tentang kematian yang menimpa suaminya, jemaat, apa yang terjadi? Mereka berdoa sama seperti doa dari rasul-rasul, murid-murid di Kisah Rasul 4 ayat 29. Mereka terus mendoakan hal ini sampai kasih Tuhan memenuhi hati mereka lebih lagi, sehingga istri-istri dari para misionaris yang sudah mati sebagai martir kembali datang ke Ekuador ini untuk memberitakan Injil. Sampai kepala sukunya heran, kenapa Anda masih mau tetap datang? Padahal Anda tahu bahwa kamilah yang membunuh suami-suami daripada ibu-ibu muda ini. Tetapi kasih Kristus pada waktu itu diberitakan, dan kasih Kristus yang benar-benar menjamah dan mengubahkan. Mulai dari kepala suku sampai kepada seluruh keluarga-keluarga di suku Wadani ini. Satu keluarga demi satu keluarga. Semuanya dimenangkan bagi Kristus. Jemaat sekalian, ketika kita tetap memberitakan Injil, apapun juga yang menjadi resikonya, itu justru menjadi tanda bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama lebih daripada apapun juga. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar hidup kami sangat singkat, Tuhan. Dan kami harus memanfaatkan setiap waktu, setiap saat di dalam hidup kami, Tuhan, untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Tuhan, tolonglah gerejamu ya Tuhan. Tolonglah kami bersama-sama. Hamba sangat percaya dengan kuasa daripada firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengubahkan paradigma yang salah. Firman Tuhan juga sanggup mengubahkan hati yang keras menjadi lembut. Tuhan, kalau kami sudah jauh daripada misi Tuhan, biarlah Engkau kembalikan hati kami kepada hati yang misioner. Hatinya Kristus, hati yang mau mengabarkan Injil kepada segala suku bangsa. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya mengajak kita bersama menaikkan satu pujian. Berikanku hati seperti hati Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita bersama di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini di dalam sikap doa. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan
kita satukan hati, kita saat ini mau berdoa untuk pelayanan misi, untuk pekabaran Injil. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, ampunilah kami ya Tuhan. Ketika ternyata hati kami sudah tidak lagi ada di amanat agung Tuhan Yesus. Kami hanya sibuk dengan berbagai kegiatan rutin gerejawi ya Tuhan. Kami tidak lagi mengabarkan Injil, kami tidak lagi bersaksi bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami melewatkan banyak sekali kesempatan untuk mengabarkan Injil. Pertama-tama Tuhan, mari kembalikan hati kami, untuk hati kami kembali berkobar-kobar. Hamba berdoa khususnya untuk hati yang dikuasai dengan ketakutan. Ketakutan akan berbagai resiko kalau kami taat kepadamu ya Tuhan. Bebaskan Tuhan dari semua intimidasi si jahat. Bebaskan ya Tuhan dari semua paradigma yang salah. Bebaskan kalau pikiran kami juga dikuasai oleh berbagai hawa nafsu dunia ini ya Tuhan. Hanya oleh ambisi-ambisi pribadi. Ampuni kami ya Tuhan. Dan celikanlah mata batin kami ya Tuhan. Supaya kami bisa melihat betapa banyaknya tuaian yang ada di sekeliling kami. Kami juga mendoakan Tuhan agar Engkau membuka pintu bagi pekabaran Injil. Bapa, kami berdoa khususnya untuk anggota keluarga kami, baik suami, istri, orang tua, mertua, menantu, anak, cucu, buyut, mereka yang belum mengenal Tuhan. Padahal kami adalah orang yang setia beribadah kepadamu. Tuhan, ampunilah Tuhan segala dosa dan pelanggaran daripada anggota keluarga kami. Kami mendoakan pertobatan besar-besaran terjadi di keluarga kami sendiri ya Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh, yang suam-suam. Engkau pulihkan Tuhan. Sehingga mereka kembali kepada hatinya Kristus. Yang selama ini juga hanya melakukan berbagai tradisi, rutinitas, kegiatan-kegiatan agamawi. Yang hatinya sudah menjauh daripadamu. Pertobatkan mereka juga ya Tuhan. Bapa, kami mendoakan ya Tuhan, agar gereja kami juga menjadi gereja yang misioner Tuhan. Tuhan, mari ya Tuhan, Engkau pakai para pemimpin kami, baik para majelis, para hamba Tuhan, para aktivis yang ada di gereja kami, BP daripada setiap komisi yang ada, supaya kami benar-benar Tuhan, tidak terhanyut dengan pandemi COVID-19 ini, tetapi kami tetap boleh bersaksi. Lewat ibadah online kami boleh bagikan kepada anggota keluarga, teman, tetangga, semua orang yang belum mengenal Kristus ya Bapak. Kami justru memanfaatkan kesempatan ini di mana banyak orang sesungguhnya membutuhkan Engkau ya Tuhan. Berilah hikmat bijaksana yang daripadamu ya Tuhan. Mari ya Bapak, kami juga mendoakan Tuhan untuk pemerintahan daripada Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Sampai tahun 2024 nanti ya Bapak. Supaya diberikan hikmat bijaksana yang daripadamu. Engkau yang memerintah dengan keadilan dan kebenaran-Mu. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang boleh dilaksanakan Tuhan. Sehingga banyak terobosan boleh terjadi. Baik di bidang sosial, ekonomi, budaya. Bahkan di dalam kerohanian ya Tuhan. Kami melihat ada banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Bapa, gagalkan Tuhan. Semua persekongkolan-persekongkolan yang jahat. Semua upaya-upaya yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Gagalkan semuanya itu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memakai seluruh pejabat-pejabat, baik yang ada di pusat maupun juga yang ada di daerah. Kuasai kendalikan mereka dengan roh yang takut dan gentar akan Tuhan. Dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Sehingga ada kesejahteraan, ada pemerataan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus mendoakan masa depan gereja kami. Betapa kami rindu Tuhan untuk gereja kami kembali kepada ibadah
tatap wajah ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau yang memimpin. Supaya pada waktu-Mu ya Tuhan, semuanya itu boleh dilakukan. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat, baik dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, komisi wanita, komisi usia indah, jemaat kebaktian umum 1, jemaat kebaktian umum 2 Tuhan. Lawatlah mereka semua. Lakukanlah Tuhan, pembaharuan roh dan pembaharuan akal budi. Lakukanlah Tuhan, kebangunan rohani Tuhan, di dalam setiap pribadi jemaat-Mu ya Tuhan. Bangkitkanlah iman kami Tuhan, yang letih lesu, yang berbeban berat, yang mungkin tawar hati, yang putus asa. Bahkan mungkin kalau ada Tuhan yang terhilang. Bapa, selamatkanlah mereka, tolonglah mereka semua. Kalau ada yang sakit juga, yang lemah tubuh, Tuhan khususnya para orang tua. Berbelas kasihanlah Tuhan, tolong mereka untuk melewati semua kelemahan tubuh, semua kesulitan-kesulitan. Cukupkan juga semua kebutuhan jemaat. Berkati Tuhan pekerjaan dan usaha yang dilakukan, sehingga bisa mencukupkan kebutuhan daripada seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan, seluruh masa depan gereja ini ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah jemaat Tuhan, jemaat boleh menerima kasih karunia yang daripada Allah Bapa, kasih setia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus mulai sekarang sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan berkati.